Februari 1854, dia menerima khayal tentang kebersihan tubuh, pengendalian diri, pengontrolan atas selera makan, dan amaran atas bahaya mengkonsumsi makanan yang kaya rempah-rempah, yang pedas. Belum masalah babi ini. Ya, tahun 1854. Lihat-lihat ini tahun-tahun ini. Oh, ini kok muncul ini? Oke. Terus, jadi nanti tolong kontrol ya kalau saya hilang. Oke, ya. Baik. Nah, 1850. Ada seorang yang namanya S.N. Haskell. Saudara tahu cerita ini. Sore ini saya mau cerita. Sekedar saudara-saudara, S.N. Haskell ini. Jadi satu waktu Nyonya White akhirnya suaminya meninggal. Kemudian S.N. Haskell juga istrinya meninggal. Waktu mereka sudah meninggal, ini S.N. Haskell ini rupanya naksir juga Nyonya White. Jadi sempat dia kirim perasaan cintanya kepada Nyonya White. Tapi Nyonya White tolak. Ada ceritanya tapi saudara, sore ini saya tidak mau cerita itu ya. Tapi sekedar saudara tahu, S.N. Haskell ini pernah naksir Nyonya White. Ada cerita ya. Saya tidak mau cerita sore ini. Yang itu ya. Nah, jadi S.N. Haskell ini dia kritik Nyonya White dan kelompok pengurus sabat lainnya yang sudah menguruskan sabat tapi masih makan daging babi. Dan Nyonya White bereaksi dengan kata-kata ini. Jadi waktu dia kritik Nyonya White, oh dia marah. Mungkin itu gara-gara itu sampai dia tolak cintanya S.N. Haskell kemudian ya. Saya tidak tahu ya. Jadi dia bilang begini, ini Nyonya White bilang, saya melihat bahwa pandangan Anda tentang daging babi tidak akan menyakiti mereka, kelompok pengurus sabat. Andaikan Anda merasa mereka adalah bagian dirimu. Tetapi penilaian dan pendapat Anda telah menjadikannya sebagai ujian iman. Jika Tuhan menuntut umatnya untuk menjauhkan diri dari daging babi, maka dia sendiri akan menghukum mereka akan hal ini. Jika memang tugas gereja untuk menjauhkan diri dari daging babi, maka dia sendiri akan menyatakannya. Kata lain, Nyonya White mau bilang, nggak usah pusing-pusing tentang makan babi. Kalau memang tidak bisa, Tuhan nanti akan kasih tahu. Tapi kalau enggak, nggak usah utak-utik. Nah, ini Nyonya White yang bilang, artinya bahwa dia juga suka makan babi terus. Oke. Nah, James White sendiri akhirnya dia mendukung pendapat istrinya. Karena dia memandang bahwa masalah daging babi tidak ada larangannya dalam perjanjian baru. Ini menurut James White. Dia menaruh kekhawatiran bahwa isu tentang makanan babi akan menyebabkan perpecahan dalam umat Tuhan. Sehingga lebih baik fokus pada pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Saya isi bensin sedikit ya. Pertamax, Pertalite sudah mahal. Ini murah sudah. Oke, terima kasih Bu ya. Oke. Jadi James White khawatir. Jangan-jangan kalau sudah dibilang tidak boleh makan babi, gereja Advent ini nanti pecah. Karena semua rata-rata potlak makan babi. Ini dari tadi saya tidak lihat ada potlak makan babi kan. Tidak ada di gereja Advent. Tapi dulu mereka potlak makan babi. Ini orang Advent. Jadi dia bilang, iya sudahlah, enggak usah. Ini bukunya ada di sini. Sudah lihat ini ada tulisan-tulisan. Nanti saya kasih kepada saudara-saudara ini. 6 Juni 1863. Sudah hampir 20 tahun mereka itu tunggu kedatangan Tuhan. Tapi masih kuat makan babi. Jadi jangan marah saudara-saudara mereka yang di Sumatera atau di Manado kuat itu. Aduh, Nyonya White sendiri 20 tahun sudah tunggu kedatangan Tuhan. Tapi makan babi. Nah, di satu rumah di Otsego, Michigan. Tiba-tiba Nyonya White dapat khayal. Dia terima khayal pertama kali tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Khususnya makanan babi. Untuk menjauhkan diri dari makan daging dan beralih ke makanan vegetarian. Nah, Nyonya White tulis begini. Agar supaya dapat menjaga kesehatan, bertarak dalam segala hal penting. Makan daging babi telah menyebabkan kelenjar seperti TBC, kusta, dan kanker. Memakan daging babi menyebabkan penderitaan penyakit yang sangat hebat bagi umat manusia. Baru dia sadar pelan-pelan. Tapi ini masih fokus di makan babi. Oke. Lalu tahun 1863. Dalam tulisan yang lain, Spiritual Gift, Nyonya White bilang, ada beberapa binatang yang bebas dari penyakit. Mereka dibunuh dan dipersiapkan untuk pasar dan orang dengan bebasnya memakan binatang yang beracun sebagai makanan. Banyak penyakit muncul dari hal ini. Banyak yang mati disebabkan karena memakan daging.
Namun dunia nampaknya tidak menjadi lebih bijaksana. Artinya dia mulai lihat, oh bahaya makan daging. Jadi dari daging babi mulai pelan-pelan masuk ke masalah daging. 25 Desember 1865, 2 tahun setelah itu. Pada khayal inilah Nyonya White ditunjukkan bahwa reformasi kesehatan menjadi bagian penting dalam misi gereja Advent. Jadi 21 tahun kemudian, baru kemudian sudah mulai bicara tentang reformasi kesehatan. Dan Nyonya White bilang begini, kepadaku ditunjukkan bahwa reformasi kesehatan adalah satu bagian dari pekabaran malaikat ketiga dan hubungannya itu bagaikan lengan dan tangan pada manusia dan tangan pada tubuh manusia. Saya melihat bahwa kita sebagai satu umat haruslah membuat satu gerakan yang lebih jauh dalam pekerjaan yang besar ini. Jadi artinya Nyonya White katakan, wah kita harus betul-betul harus fokus di sini. Nah, mulai waktu itulah Nyonya White mendorong gereja untuk mendirikan institusi-institusi kesehatan. Mulai waktu itu. Untuk menolong orang-orang hidup lebih baik dan hidup lebih sehat, mulai dengan dibangun institusi kesehatan, kemudian mulai dicetak literatur-literatur kesehatan, di gereja Advent mulai promosi kehidupan yang sehat dan cara vegetarian. Tapi mereka nak strict. Pelan-pelan. Namun demikian, tidak mudah sebenarnya Ellen G. White itu beralih dari pemakan daging menjadi tidak. Nak mudah. Nyonya White bilang begini. Dia bilang begini. Untuk waktu sementara, lebih sukar untuk membawa seleraku kepada roti. Yang sebelumnya saya hanya menikmatinya lebih sedikit. Tetapi dengan ketekunan saya bisa melakukan ini. Saya telah hidup tanpa daging selama hampir 1 tahun lamanya. Jadi Nyonya White bilang, aduh susah sekali ini. Susah sekali, tapi pelan-pelan. Dan 1 tahun dia coba. Namun kesehatan saya tidak pernah lebih baik daripada 6 bulan terakhir ini. Perasaan lemas, pusing yang dulu saya sering alami, kini telah meninggalkan saya. Keinginan makan saya terpuaskan. Makanan yang saya makan lebih nikmat dari sebelumnya, dan saya tidak lagi memiliki penyakit. Dan dalam 8 bulan terakhir, berat badan saya menurun, dan saya lebih baik dengan tanpa daging, karena saya merasa lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Lihat ini ya. Jadi berangkat dari pengalaman, dia mulai stop pelan-pelan, dan dia bilang, oh saya lebih sehat. Ini pengalaman Nyonya White. Lihat ini tahun ini ya, penjelasan dia ya. Oke, baik. Tahun 1869. Jadi sudah lihat ini tahun ini berjalan terus ya. Dalam sebuah suratnya kepada anaknya Edson, Nyonya White bilang begini. Ellen G. White dan James menuliskan mereka bahwa mereka telah menjadi lebih ketat dalam hal makanan dengan mengikuti terang yang diberikan Allah kepada mereka dan menasihati anaknya untuk mengikuti jalan yang sama. Artinya bahwa dia sudah mulai tinggalkan daging sudah serius. Dan ini dia bilang, kami menasihati kamu supaya tidak mengkonsumsi. Tadi dari daging, sekarang bertambah. Tidak mengkonsumsi mentega dan daging. Kami tidak memiliki lagi di meja kami. Artinya sudah tidak lagi makan itu di meja. Saya seharusnya mengharapkan engkau boleh merasa bahwa kami telah menasihatimu untuk kebaikanmu. Dan bukan untuk menghilangkan dan mengesampingkan hal-hal ini. Sebab setiap pertimbangan itu terserah kepadamu. Jadi sudah lihat ini ya. Pertama Nyonya White. Kemudian suaminya. Jadi mereka akhirnya berdua. Tapi mereka nak paksa anak mereka. Anak mereka tetap. Jadi saya mau katakan ini karena kadang-kadang ada juga yang terlalu strict dan katakan. Jangan makan. Vegetarian, nggak boleh. Aduh, Nyonya White sendiri kepada anak dia nak pas. Ini kan dia bilang, terserah kepadamu. Jadi tetap hak pilih itu diberikan. Dia tidak paksa. Nah sekarang kita lihat lagi. Selanjutnya, ini menarik. Ellen White dan daging. Ya. Sekalipun Nyonya White sudah menghindari memakan daging. Namun terkadang dia juga memakan daging. Jadi walaupun dia sudah hindar, tapi dia juga makan. Jadi supaya saudara pahami bahwa jangan kita ini jadi orang yang terlalu fanatik yang tidak normal. Ya. Dia memakan daging. Khususnya pada saat pelayanan. Jadi kalau dia berkunjung, terus orang siapkan, tidak ada makan lain. Dia juga tidak bilang, maaf ya ini haram. Nah, dia makan juga, dia hormati orang. Dia hormati, karena ini daging ini kan bukan haram. Dia hormati. Nah, khususnya tahun 1878. Ini ada catatan. 1878, satu waktu di Texas.
ada satu keluarga miskin dan mereka hanya sediakan daging rusa. Keluarga White makan daging rusa itu. Mungkin keluarga itu siapkan rusa itu enak juga dibikin dendeng ya. Nggak tahu ya. Tapi Nyonya White makan tahun 78. Padahal dia sudah bertahun-tahun dia tinggalkan. Artinya bahwa dia itu bukan orang yang fanatik terlalu berlebihan. Dia makan di situ. 1895. Sudah berapa tahun nih? Dari tahun 1860 sekian ke 1895. Itu sudah 30 tahun kemudian ya. 30 tahun. Saat berada di Australia, Nyonya White disuguhi sup daging untuk dimakan. Dan Nyonya White tulis begini. Saya dengan perasaan yang tulus melihat akan keluarga-keluarga yang baru bergabung dalam iman mereka. Mereka ini baru baptis kesian. Orang-orang baru baptis kemudian siapkan ini Nyonya White ada sup daging. Saudara mau bagaimana? Ada banyak pendeta yang terlalu strict kata, Nabi ini kami tidak bisa sentuh. Nyonya White dia bilang, kemudian dia bilang begini, mereka itu baru dan sangat tertekan melihat kemiskinan mereka, di mana mereka tidak tahu apa-apa tentang makanan. Dan Nyonya White bilang begini, bukanlah tugas saya dan bukan tugas yang lain pula untuk mengajarkan mereka jahatnya memakan daging. Dan bukanlah tugas saya untuk menceramai mereka tentang makanan yang sehat. Ada waktu untuk bicara dan ada waktu untuk berdiam diri. Lihat itu, bijaksana sekali kan? Nyonya White tidak bilang, tahu ini bahaya. Kamu dapat jantung nanti makan ini. Tidak, dia bijaksana sekali, dia bilang lebih baik diam. Kasihan mereka ini belum tahu, baru bertobat. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang terlalu fanatik sehingga akhirnya menyebabkan orang jadi lemah gara-gara masalah ini. Kita bijaksana dalam hal ini. Mudah-mudahan saya tidak membortatkan saudara yang sudah misalnya vegetarian atau tidak membenarkan saudara, oh ya, Nyonya White saja. Enggak. Kita nanti akan dapat garis yang benar tentang hal ini ya. Oke, terus. Nah, dalam melawat menyangkut daging dan melawat. Tadi saya sudah ceritakan di awal-awal waktu melawat pendeta-pendeta dikasih daging apa? Babi ya. Nah, sekarang 1874 James White membawa daging untuk May Welling. Ini cucu keponakan oleh karena dia sakit. Jadi waktu cucu keponakannya itu sakit, James White justru kasih bawa apa? Daging. Padahal mereka nak makan daging ya. Tapi dia kasih, dihormati. Kemudian Arthur White, anak dari Ellen G. White, katakan begini. Ellen White was also once advised to eat a soup of oyster for her upset stomach. Oyster itu sejenis makanan daging mungkin ya. Dia sadarkan, boleh makan ini ya. Kemudian pemahaman gereja Advent tentang isu haram dan halal masih pada pertumbuhan saat itu dan belum benar-benar jelas. Jadi oyster itu sebenarnya adalah sejenis kerang ya. Kerang atau apa. Itu waktu itu masih makan juga. Waktu itu ya. Jadi itu yang saya katakan gereja Advent ini progresif. Tidak serta-merta, oh ya ini boleh. Ini tidak boleh. Buktinya makan waktu itu. Ini tahun 1870-an. Nah, Nyonya White juga bilang mengenai daging sebagai obat. Dia bilang begini. Pada tahun 1881, Dr. John Harvey Kellogg menganjurkan untuk makan daging segar sedikit. Tapi di sisi yang lain, Nyonya White juga sangat menganjurkan untuk berhati-hati dan memperingatkan dalam pengobatan yang mengandung bahan hewani. Jadi dia bilang, jangan kalau obat hati-hati di sini. Nah, Ellen White juga pernah menyarankan kepada mereka yang memiliki masalah organ pencernaan yang lemah, supaya boleh menggunakan daging di saat mereka tidak dapat memakan sayur-sayuran, buah-buahan, dan atau bubur. Jadi, ini lihat ini tahun 1894. Waktu orang bermasalah perutnya, dia bilang, oh ini bahaya kalau kasih sayur. Makan daging lah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tahun 1895, Nyonya White tulis surat kepada John Harvey Kellogg supaya tidak terlalu menekankan dan menuntut makanan yang ideal kepada mereka yang sudah berada pada terminal disease. Terminal disease adalah kalau mereka sudah sakit kanker atau apa saja yang sudah stadium tinggi. Nyonya White bilang, nggak usah lagi kita bicara itu. Karena toh mereka itu sudah akan berangkat. Apa-apalah mereka makan begitu. Jadi dia tidak strict. Nah, ada juga masalah. Kadang-kadang orang kalau sudah begitu, mereka akan bilang, ini gara-gara makan daging ini. Stop ini, kalau enggak mati cepat. Waduh, lebih stres dia. Dan mati memang lebih cepat akhirnya.
Jangan saudara-saudara. Itu yang saya katakan begini saudara-saudara. Kadang-kadang orang Advent ini lebih Ellen G. White dari Ellen G. White sendiri. Di Indonesia ini ada kasus banyak orang di Indonesia ini yang lebih Arab dari orang Arab. Di Indonesia ini. Contoh misalnya. Di sini disuruh pakai semua di sini. Padahal di Arab, Ratu Rania, istri pangeran Raja Jordan di Jordania, itu buka begini, pakai pendek. Tapi di sini, pohon mata yang kelihatan. Itu yang saya sebut lebih Arab dari Arab. Orang Arab sendiri tidak sehebat itu atau se-strict itu. Nah kita kadang-kadang lebih Nyonya White dari Nyonya White sendiri. Ya kadang-kadang ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak memurtadkan orang. Saya hanya mau saudara tahu prinsip, tahu sejarah, tahu posisi yang benar. Oke. Nah sekarang mengenai ikan. Dari tadi sudah bilang, mana ikannya? Nah ini baru saya mau cerita tentang ikan. Tahun 1873, saat situasi darurat di Colorado, ini sudah 1873. Tahun berapa Nyonya White mulai strict di makanan daging dan ikan? 1860-an. Ini sudah 10 tahun kemudian, satu waktu mereka mengadakan perjalanan di Colorado. Waktu itu persediaan makanan mereka mulai menipis. Sudah habis makanan mereka. Nyonya White melaporkan anaknya William, dia suruh atau mereka berburu memancing ikan. Dan mereka makan daging. Mereka makan juga ikan. Padahal sudah 10 tahun vegetarian. Ya, artinya bahwa dalam kondisi tertentu kan ini bukan haram. Tapi jangan juga saudara bilang, Pendeta Raymond bilang boleh kok. Saudara akhirnya tapi kita lihat sebentar ya, pelan-pelan. 1876, 3 tahun sudah itu, Nyonya White tulis surat kepada suaminya. Kami tidak pernah memakan sepotong daging pun di rumah sejak engkau berangkat dan sesudahnya. Artinya dia bilang kepada suaminya, sudah tidak makan daging lagi kami. Tapi ini catatan Nyonya White. Kami hanya memakan beberapa ikan salmon beberapa kali. Jadi daging enggak, tapi ikan salmon sikat juga. Dimakan juga. Ya. Tahun 1876. Sekarang 1882. Ellen White mengirimkan daftar belanjaan kepada anak mantunya. Istri dari William. Dalam daftar itu ada catatan Nyonya White. Dia bilang begini. Kalau boleh, engkau membeli 1 kotak ikan hiring yang segar. Tolong ya, ikan yang Willy bawa kemarin sudah lain rasanya. Apa artinya itu? Nyonya White juga makan ikan sekali-sekali. Saudara-saudara jangan bilang, ini Pendeta Raymond sudah bikin murtad ini orang-orang ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan tutup dulu ini. Kalau tutup nanti saudara salah pemahaman. Kita belum selesai. Pelan-pelan. Jadi 1882 Nyonya White makan ikan sekali-sekali ya. 1895. Ellen White dalam suratnya kepada William White, anaknya, untuk para pekerja di sekolah Avondale di Australia. Jadi tahun-tahun itu Nyonya White ada di Australia. Sekian waktu ada cerita tersendiri. Menarik lagi cerita ini. Tapi saya tidak cerita lagi sore ini. Kita fokus di makanan. Nah, waktu mereka kasih makan orang-orang, Nyonya White bilang begini. Kita tidak dapat memberikan makan kepada mereka semuanya. Artinya kalau cuma pakai makanan-makanan sayur-sayuran, roti, ini tidak cukup. Jadi Nyonya White bilang begini. Bolehlah engkau membawa ikan laut yang sudah diasinkan. Dan bukan yang dikalengkan untuk dimakan. Artinya tambahlah ikan asin di sini. Supaya mereka boleh makan. Ikan asin ini. Tahun 1895 dalam suratnya kepada E.O. Tate. Nyonya White mengatakan. Mereka tidak lagi makan daging apapun. Tetapi ada beberapa ikan yang mereka makan. 1895. Sudah berapa tahun? 30 tahun lebih. Daging sudah enggak. Tapi ikan masih. Bertahap ya. Bertahap. 1896. Dalam suratnya kepada keponakannya, Mary Watson. Nyonya White bilang begini. 2 tahun saya datang pada kesimpulan bahwa sangat berbahaya makan daging. Dan semenjak itu saya tidak memakan daging. Dan tidak pernah menaruhnya di meja saya lagi. Saya gunakan ikan. Kita bisa dapatkan ikan-ikan yang baik di danau dekat sini. Jadi Nyonya White ikan-ikan di danau. 1896. 1894 tahun sebelumnya, Nyonya White membuat satu perjanjian untuk keluarganya dalam hal makanan. Dan dalam daftar yang dibuatnya itu,
dia tidak memasukkan ikan halal dalam daftarnya. Artinya dia masih makan. Ya. Nah, tetapi akhirnya Nyonya White sama sekali berhenti ikan. Jadi saudara lihat ya, pertama makan daging babi, stop daging babi. Makan daging, stop daging. Makan ikan, mulai dia pelan-pelan berhenti. Nah sekarang bagaimana akhirnya? Dalam buku Ministry of Healing, Nyonya White bilang begini. Di banyak tempat ikan sudah dicemarkan oleh kotoran yang diberikan sebagai makanan karena menjadi penyebab penyakit. Inilah masalahnya bila ikan itu dicemarkan dengan kotoran kota besar. Di New York, di tempat-tempat yang lain yang mulai banyak sekali orang datang, kemudian pabrik mulai berdiri di sana. Nah, itu yang Nyonya White bilang, ini sudah tercemar. Kami di Manado, di dekat sana, karena mulai ada banyak toko-toko dan lain sebagainya, ikan-ikan itu sudah mulai tercemar. Jadi bila digunakan sebagai makanan akan membawa penyakit dan kematian kepada mereka yang tidak mengharapkan adanya bahaya itu. Jadi pelan-pelan dia sadar ini. Dan Nyonya White sendiri menjadi sangat strict vegetarian setelah dia mempraktekkan dan merasakan manfaat dari vegetarian itu bagi kesehatannya. Jadi pelan-pelan, ini bermanfaat. Tapi ini tidak bicara keselamatan ya. Tapi dia bilang ini baik untuk kesehatan. Nah, dari 1894 sampai 1915, artinya sampai dia meninggal, maka Nyonya White menjadi lebih strict vegetarian. Jadi kurang lebih hampir 20 tahun terakhir dari hidupnya. Nyonya White 80 sekian dia meninggal ya. Bulan Januari 1894, Nyonya White putuskan saya akan strict vegetarian. Tetapi lebih banyak dia menekankan akan kekejaman pada hewan. Jadi yang dia lihat, kasihan hewan itu dibunuh. Jadi begini saudara-saudara. Akhirnya ilmu pengetahuan mengerti bahwa larangan ini betul. Begini saudara-saudara. Tubuh kita ini manusia, kita bicara manusia. Tubuh manusia ini itu terdiri dari asam dan basa. Yang baik adalah tubuh kita dalam keadaan basah. Jadi pH-nya di atas 8. 8, 9 ya. Terus. Tapi kalau di bawah 8, itu sebabnya ada air pH 8 ya. Tapi di bawah 8 itu tubuh itu jadi asam. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh asam? Tubuh asam itu disitulah darah itu akan bersifat racun bagi tubuh. Itu sebabnya saudara-saudara, jangankan saudara tidak makan apa-apa, maksudnya tidak makan daging atau apa saja. Pada saat saudara stres, maka itu akan menyebabkan darah itu menjadi asam. Dan kalau dia menjadi asam, besar kemungkinan saudara bisa kena kanker atau penyakit-penyakit yang sejenis. Ditambah lagi kalau makan daging, itu akan lebih tambah lagi. Kenapa? Nah ini orang kadang-kadang tidak mengerti. Dan ini ada, saudara boleh cek di Google. Jadi begini, semua binatang sama seperti manusia, kalau ketakutan ya berlebihan, itu tubuhnya itu berubah jadi asam. Mengerti enggak? Sapi waktu mau dipotong, itu jadi asam. Jadi asam. Ayam waktu dia tercekek, itu tubuhnya bereaksi, itu asam. Nah, waktu dia keluarkan asam, itu jadi racun. Jadi darahnya itu menjadi racun. Nah, waktu kita makan, itu racun itu masuk ke tubuh. Boleh mengerti ya? Boleh mengerti. Nah, sekarang itu sebabnya kenapa di buku Imamat dia bilang begini, jangan makan darah. Kenapa? Karena darah itu pembawa. Kan sekarang saudara coba berpikir begini. Waktu saudara sakit apa saja, dokter akan bilang apa? Periksa darah. Betul enggak? Loh kok periksa darah? Sakit di sini, periksa darah. Sakit situ, periksa darah. Kenapa periksa darah? Karena disitulah diukur bahwa darah itu asam atau racun-racun itu ada di situ. Nah, saya punya pengalaman. Bukan hanya darah itu racun ya, tapi pembawa kotoran. Kan begini, semua makanan itu masuk entah ke hewan atau manusia, kan itu dibawa ke darah, ke pori-pori ya, maksudnya ke tubuh itu. Kan tidak ada orang makan nasi kemudian ada
kostor yang bawakan. Tunggu sebentar, nanti saya bawakin ke perutmu. Cek. Nah ada kan? Mana yang bawa ini? Darah. Vitamin jadi vitamin itu darah. Itu sebabnya selalu dites darah. Nah, satu kali waktu saya di Bali, ada anggota kami, dia vegetarian, tapi akhirnya waktu dites cacingan. Loh, dari mana dia dapat cacingan? Rupa-rupanya Hilang suaranya, Kak. Hilang suaranya ya. Hilang suaranya, Pastor. Pak Pendeta, enggak ada suara ya? mana yang betul? Nah, kita pause sedikit ya. Ada yang mau nyanyi? Mana ini? Oh. Bisa masuk di masuk di sana? Belum. Oke, suaranya sudah ada, Pastor. Oke. Bisa kedengaran? Bisa, bisa. Ya. Gambar masuk? Gambar share-nya belum masuk. Oh, oke. Internetnya mungkin ya.
Tes 1 2. Oh, masuk. Tapi gambarnya masuk ini, nah. Nggak, share screen-nya masuk nggak? Muterkan ya. Oke, saya lanjutkan mungkin ya. Sudah? Oke. Saya lanjut aja ya. Oke, kok jadi hitam dia? Oke, jadi Nyonya White akhirnya di rumah dia hanya biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, Ellen G. White dalam buku Selected Messages, dia memberikan apa namanya pembagian di sana. Apa yang disebut ideal diet? Ya, ideal diet ini adalah makanan yang ideal. Kemudian ada yang disebut the real circumstances of believers. Artinya makanan yang memang ideal dengan kenyataan hidup orang, kita harus jangan terlalu paksa di sini ya. Jadi Nyonya White dia sangat bijaksana. Dia mengerti misalnya orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai di mana sayur sulit dan sebagainya, tetapi pantainya bersih. Dia tidak bilang kamu harus makanan vegetarian seperti ini. Dia enggak. Dia tahu mana yang sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Oh, ada masalah lagi? Hah? Oke, nah apa-apa mungkin. Tapi yang penting mereka dengar, bisa dengar? Iya, nah apa-apa. Ya, biar aja, nah apa-apa. Oke. Baik. Barangkali nanti di shooting ini aja supaya mereka lihat aja. Oke, baik. Nah, Ellen G. White dalam buku Ministry of Healing halaman 319-320 dia bilang begini, adalah merupakan kenyataan pemahaman umum dalam reformasi yang berhubungan dengan makanan. Hal ini haruslah dipelajari dengan lebih dalam dan lebih luas, dan seseorang tidak boleh, nah ini garis bawahi, tidak boleh mengeritik yang lain oleh karena belum mempraktekkan akan hal ini. Hal ini semuanya dengan harmonis bagi dirinya adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk membuat satu aturan untuk kebiasaan bagi semua orang, dan tidak boleh seseorang menjadikan dirinya sendiri menjadi aturan bagi yang lain. Jelas di sini? Tidak semua dapat dimakan pada hal yang sama. Makanan yang lezat dan baik bagi yang lain justru menjadi tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan bagi yang lain. Artinya bahwa jangan kita samaratakan, jangan kita hantam semua. Oh, harus begini. Kita harus sangat bijaksana di sini. Nyonya bilang kan orang-orang beda-beda. Jadi sudah jangan petantang-petenteng lalu kemudian sudah vegetarian ya? Belum ya? Oh, masuk neraka. Oh, sudah ada vegetarian. Oh, ini begitu. Jangan. Kita harus menyampaikan ini dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Oke, bagaimana? Nah, ini yang sekarang bagian terakhir. Bagaimana dengan kopi, teh, dan tembakau? Kan sekarang orang selalu, atau ada beberapa orang bilang begini, gereja Advent ini kok bicara teh, tembakau, padahal ada di Alkitab. Mana ada bicara tembakau? Nah ada kan? Mana ada teh? Mana ada kopi? Nah ada kok, Advent ini tambah-tambah doang. Nah, saya mau saudara mengerti ini. Bahwa tidak lazim di kalangan orang Advent ya untuk hal ini. Tapi pertanyaan, apakah kalau demikian larangan yang ada di gereja Advent menyangkut tanaman-tanaman itu tidak alkitabiah? Ya, karena tidak ada di Alkitab. Nah, ini yang saudara harus mengerti. Di Alkitab, selain masalah makanan haram dan halal, tidak ada memang secara gamblang, terbuka, jelas dan tertulis mengenai hal-hal itu, kecuali mengenai anggur yang memabukkan. Yang lainnya tidak ada, apalagi teh, kopi, tembakau, ganja, narkotika, tidak ada sama sekali. Lalu apakah kita bisa membenarkan atau menjadikan dalil untuk menolak ajaran gereja Advent menyangkut hal tersebut? Nah, ini yang perlu saudara mengerti. Sekarang saya terangkan. Yang pertama adalah, ini konsep ya. Tanaman-tanaman yang dilarang itu, kopi, teh, tembakau,
tidak ada atau bukan berasal dari Palestina. Ya. Dan daerah-daerah di mana para penulis Alkitab hidup pada saat mereka menulis Alkitab itu. Kenapa? Contoh, teh itu aslinya dari Cina. Kedua, misalnya kopi itu asal dari Ethiopia atau daerah Afrika dan nanti dipopulerkan oleh orang Arab dan dibawa ke Eropa setelah abad ke-6 Masehi. Abad ke-6, sementara Alkitab itu terakhir ditulis abad pertama Masehi. Tahun 98 sampai 100. Jadi abad pertama Masehi. Sementara kopi itu nanti abad ke-6. Jauh. Tembakau asal Amerika Selatan, bukan daerah Palestina. Ganja berasal dari dataran tinggi Tibet. Perbatasan Cina dan India. Jadi tanaman-tanaman itu tidak ada di daerah penulisan Alkitab. Sehingga tidak lazim dan tidak masuk akal. Dan masuk akal kalau tidak tertulis di Alkitab. Boleh mengerti ya? Jadi tahunnya berbeda. Berbeda. Yang kedua. Pada abad-abad ketika semua tulisan Alkitab ditulis. Yaitu dari tahun 1500 sebelum Masehi. Sampai tahun 98, tahun 100. Tulisan Yohanes buku Wahyu. Belum ada kebiasaan orang menggunakan kopi, teh, tembakau, ganja, dan lain-lain. Jadi untuk apa mau ditulis belum jadi kebiasaan, belum disaksikan, tidak ada di daerah itu. Satu-satunya yang berbahaya hanyalah efek anggur fermentasi. Waktu itu. Yang memabukkan. Sehingga hanya itu yang dicatat dalam Alkitab. Contoh, Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 31:4. Tidak pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidak pantas bagi raja meminum anggur. Atau bagi para pembesar mengingini minuman keras. Atau Hosea 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi hanya anggur. Tidak ada ganja, tidak ada tembakau, tidak ada kopi. Waktu itu. Sampai tahun 100 Masehi. Tembakau bukan makanan atau bukan komoditi yang dipakai untuk dikonsumsikan. Jadi wajar tidak ada. Nah, kalau begitu, adakah prinsip Alkitab yang bisa menjadi dasar larangan untuk kopi, teh, tembakau, dan lain-lain? Jadi saya sore hari ini khusus untuk itu di Roh Nubuat banyak sekali keterangan Roh Nubuat. Tapi kan kita tidak bisa menjadikan Roh Nubuat untuk dijelaskan ke orang non-Advent. Itu hanya bisa dipakai untuk sesama Advent. Jadi untuk menjelaskan kepada non-Advent tidak menggunakan Roh Nubuat. Nah ini keterangannya yang saya bagikan ini. Nah disinilah perlu logika medis secara ilmiah untuk menerangkan akan hal ini. Jadi kalau menerangkan hal ini maka perlu lebih dulu diterangkan efek buruk terhadap tubuh dari bahan-bahan seperti kopi, teh, tembakau, dan lain-lain secara alamiah, secara ilmiah. Nah untuk itu saya tidak perlu ajarin. Saya minta tolong Mbah Google ajarin saudara. Cek di Google, saudara akan temukan di sana banyak sekali. Kalau saya mau presentasi sini untuk itu, wah, nggak cukup waktu karena banyak sekali. Biarlah saudara cari sendiri di Google. Yang jelas bahwa banyak sekali sudah temukan yang berkaitan dengan kesehatan bahwa ini membahayakan. Nah, dari fakta ilmiah itu, dampak buruk ini, baru kita masuk ke Alkitab dan tempatkan posisinya. Kita kaitkan dengan beberapa ayat. Jadi jangan Roh Nubuat, kita gunakan ayat Alkitab. Dengan perbandingan fakta-fakta ilmiah tadi dari sisi negatifnya. Nah, contoh misalnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ini ayat yang sering. Kok 1 Korintus, ini putih sebenarnya. Kok? Coba baca, ada yang bisa baca? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kira-kira itu inti ayatnya. Nah, apakah ada ayat-ayat lain yang mendukung pemahaman tentang larangan di atas dari segi kesehatan selain 1 Korintus 6 ayat 19-20? Ada. Contoh, Filipi 3 ayat 18-19. Dia bilang begini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi orang-orang yang menjadikan perut sebagai dasar pertimbangan mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kata perut di sini dalam bahasa asli bisa juga diterjemahkan sebagai selera, kepuasan lidah, tenggorokan, rasa. Jadi orang-orang yang hanya suka sesuatu, addicted. Addicted? Kecanduan dengan sesuatu hanya karena selera. Kan rokok itu bukan karena apa? Bukan karena kebutuhan kan? Kenapa kamu? Aduh, sudah dari kecil memang saya sudah gini-gini. Ya, kan begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka tertuju kepada perkara dunia. Artinya bahwa mereka itu hanya menjadikan selera mereka sebagai. Jadi masalah kopi, teh, kecuali dalam hal ini digunakan untuk kesehatan ya. Tembakau dan lain-lain. Itu semua konsumsi hanya sekedar memuaskan selera. Dan bukan kebutuhan tubuh. Apalagi untuk menunjang kesehatan. Dan kalau kita tahu berbahaya, tapi kita lawan, kita paksa. Maka inilah yang dikatakan ayat di atas seteru salib. Karena menjadikan perut atau selera kepuasan daging sebagai tuan mereka. Dan sudah tentu ini menjadi dosa. Tapi ada juga kadang-kadang tembakau atau teh yang digunakan sebagai obat. Jangan heran, jangankan teh. Anggur yang tadi dilarang sekali, Alkitab pernah katakan begini. Paulus nasihatnya kepada Timotius. Jangan lagi kamu minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi walaupun anggur itu dinyatakan tidak, tapi Paulus bilang kalau itu kesehatan ambil sedikit, tapi bukan untuk selera. Ini untuk masalah kesehatan. Jadi teh itu kalau memang untuk, karena ada juga teh untuk herbal ya. Kalau memang kesehatan, it's okay. Ini yang saya harus katakan karena kadang-kadang juga ada orang bilang, oh enggak boleh ini. Nah, ini sama seperti anggur tadi. Berbahaya memang dalam konsumsi besar. Berbahaya memang kalau seandainya itu menjadi addicted, jadi kecanduan. Tapi kalau itu hanya untuk penyembuhan, boleh sama seperti ini. Nah, yang berikut Yakobus 4 ayat 17. Dia bilang begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya ayat ini bukan hanya berhubungan dengan perbuatan, tapi juga dengan masalah kesehatan. Kalau kita tahu ini baik, tapi kita tidak lakukan, dan ini tidak baik, tapi kita lakukan, ini dosa. Mengerti ya konsep ini? Saya tidak perlu panjang lebar di sini. Dan yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Aduh sayang ini kuning nggak kelihatan. Ini sebenarnya kebalik ya. Jadi dia bilang begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Bukan semuanya berguna. Walaupun halal. Tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Artinya bahwa dihubungkan dengan 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita harus jaga akan tubuh ini. Nah, ayat di atas jelas sekali bahwa sekalipun halal, tidak dilarang secara Alkitab, tetapi tidak berguna. Ya jangan kalau tidak berguna bagi tubuh. Oke, contoh rokok dan lain sebagainya, kan tidak ada guna. Apa mau di tembakau ya. Jadi, semua ayat di atas, jika didukung dengan fakta ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, maka itu sudah cukup menjadi dasar dan alasan secara alkitabiah mengapa gereja Advent larang ini. Nah sekarang saya kasih PR. PR-nya adalah coba saudara buka di Google, cari semua keterangan mengenai efek negatif dari tanaman-tanaman yang tadi, kopi, teh, tembakau. Pasti sudah temukan. Pasti sudah temukan. Nah, apa keterangan dari Google tentang tanaman-tanaman itu? Pasti sudah akan temukan yang negatif. Kemudian bandingkan dengan ayat-ayat tadi di atas. Dengan begitu kita mudah untuk mengajarkan orang kenapa gereja Advent bersikap tidak setuju dengan tanaman-tanaman itu. Jadi jangan langsung serang dari roh nubuat. Saya boleh kasih roh nubuat banyak sekali.
Tapi kan orang Advent tidak mengerti tentang, orang non Advent tidak mengerti tentang roh nubuat. Jadi kita bawa dari sisi ilmiah, saintis mengenai menyangkut kesehatan. Kesimpulan. Nah, saya harus kesimpulan karena kalau enggak, sudah bilang ini Pendeta Raymond ini kalau bicara nggak ada waktu. Saya harus sudahi cepat-cepat sebelum saudara sudah gerah, ya. Saya nggak tahu ada konsumsi ini. Sebelum sudah dapat konsumsi saya minum dulu ya. Isi bensin. Nah, sekarang kesimpulan. Yang pertama, pemahaman gereja Advent dan Nyonya White dalam hal makanan itu berkembang dari waktu ke waktu. Kan tadi saya sudah terangkan kan, dari awal sampai akhirnya dia pada satu titik. Jadi hargai orang kalau dia masih dalam pergumulan. Itu yang saya mau katakan. Jangan saudara jadi batu sandungan, jangan. Karena dia juga bergumul. Jangan berarti saudara pikir bahwa mereka juga nak mikir tentang hal itu. Mikir juga mereka. Yang kedua, Nyonya White sangat mendukung reformasi kesehatan, tetapi tidak pernah menjadikan itu sebagai standar keselamatan. Oke? Dia tahu di mana yang benar. Memang makanan itu menunjang pikiran kita. Itu fakta yang tidak bisa kita hindari ya. Kemudian, reformasi kesehatan penting karena itu untuk menolong anggota gereja lebih baik dalam hal kesehatan dan tentu saja persiapan ke surga. Kan ada ungkapan mens sano in corpore sano. Apa itu istilahnya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang. Nah, jadi orang pikirannya waras itu karena ditopang makanan, ya. Ditopang makanan. Dia lebih cerita Daniel. Kenapa Daniel lebih cerdas 10 kali lipat? Karena makanan. Makanan. Oke. Yang keempat. Anggota gereja Advent haruslah bertumbuh dalam pemahaman akan kesehatan. Jadi kalau ini kita tahu begini, kita dapat lagi, kita harus bertumbuh. Supaya kita lebih baik lagi. Reformasi kesehatan erat kaitannya dengan evangelisasi. Kenapa? Karena inilah alat kita untuk nanti menjangkau orang. Kalau kita bicara Alkitab, gereja yang lain sekarang punya pemahaman Alkitab lebih hebat dari gereja Advent. Tapi satu-satunya cara pintu kita bisa jangkau orang adalah melalui kesehatan. Jadi kita dulu jadi contoh, baru kemudian kita panggil orang. Reformasi kesehatan patut dilakukan oleh semua yang mengetahui manfaat dari hal ini. Dan reformasi kesehatan bukanlah alat untuk perpecahan dan menekan anggota gereja lain. Oke? Jadi jangan kita saling sindir, hanya karena ini. Tetapi kita perlu untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau dibuat bagan, tingkat dasar orang Advent tingkat dasar, orang yang tingkat dasar adalah makan semuanya. Tidak ada perbedaan haram halal. Itu baru tingkat dasar. Tingkat 2, hanya tahu bedakan haram halal. Itu masuk tingkat 2. Tingkat 2, jadi tingkat dasar, tingkat 1, tingkat 2. Makanan halal, tapi fokus hanya kepada buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Itu baru tingkat 2. Tingkat 3, dia sudah hidupkan setengah new start di samping vegetarian. Nah, saya harus tekankan ini karena banyak orang kan itu new start itu kan ada 8. Toh. Salah satu hal adalah pengendalian diri. Dia vegetarian tapi marahnya bukan main. Dia vegetarian tapi tidur jam 2 malam, jam 3 malam. Ya matilah. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, tingkat yang paling maksimal adalah full new start, full vegetarian sebagai gaya hidup. Artinya dia sudah seimbang di sini. Nah, di sini orang yang kadang-kadang tidak paham ini. Kita hanya Advent di bagian sini, tingkat 1. Tapi untuk ke sana ini perlu bertumbuh di sana. Saya sudah lama saya tidak makan tapi karbohidrat saya makan, makanya agak gendut ini. Nah, seimbang. Saya harus katakan, saya vegetarian, tapi saya tidur, kadang-kadang saya tidur jam 1 malam. Jam 4, jam 5 saya sudah bangun untuk kerja. Itu tidak seimbang, tidak sehat. Makanya kemarin saya datang, saya bilang ke Pak Jul, aduh saya mau istirahat dulu. Karena minggu depan saudara-saudara 1 minggu saya mau KKR. Dari pagi sampai siang sampai sore. Oh ini iklan ya. Kalau saudara mau sumbang di KKR, bolehlah saudara sumbang. Ya siapa tahu saudara mau sumbang ke, ya karena kami mau jangkau di Nusa Penida, itu orang-orang di bawah. Ya seberapa yang bisa kami bisa bantu, ya kami bantu. Kalau saudara mau bantu, bolehlah kirim. Nanti kami kirim
rekening KJKT. Saudara bantu di sana. Apa yang saya mau katakan adalah walaupun mungkin ini tapi istirahat kurang. Kerja juga berlebihan. Itu juga tidak sehat. Jadi memang di sini Tuhan mau supaya kita ideal ya. Di akhir zaman. Karena penyakit itu semakin banyak sekali. Karena kita hidup tidak lagi seimbang. Contoh. Tanpa sadar kita pakai ini terus. Radiasi itu masuk ke otak kita itu. Ini lebih parah daripada kita tidak vegetarian. Padahal kita vegetarian, tapi ini kuat terus. Radiasi ini masuk ke otak. Pornografi itu lebih parah lagi daripada yang lain. Itu bikin rusak otak dan orang cepat Alzheimer. Sudah ada penelitian, sudah cari Google. Jadi kompleks sekali kalau bicara kesehatan di sini. Bukan hanya masalah vegetarian di sini. Jadi jangan kita menjadi membatasi hanya soal kecil. Padahal itu baru tingkat yang kecil sekali. Masih banyak lagi ke depan. Nah, ini hanya sekedar ingat. Di sorga nanti, serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu, anak singa akan makan rumput. Bayangkan, singa jadi vegetarian di sorga. Terus kita ini masih cari yang enggak. Bingung kan kita? Bingung nantinya. Lalu saudara lihat, beruang makan rumput. Mereka saja sudah makan rumput. Kita masih mau makan. Jadi kita mengerti di sini logikanya kan. Nah, yang lebih hebat lagi, Wahyu pasal 22 ayat 2 dia bilang begini. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ternyata tidak ada Kentucky Fried Chicken. Tidak ada gulai kambing. Bingung kita kepada malaikat untuk kita nanya. Ada tempat kulkas. Ada Pak, di bumi ada. Aduh, kalau gitu pulanglah saya ke bumi. Kan begitu. Kalau kita Jadi ini sebenarnya kalau mau dipikir secara logika, ajaran gereja Advent ini sementara mempersiapkan umat tadi yang saya katakan untuk masuk ke surga. Disesuaikan dengan kondisi surga. Karena di surga nanti tidak ada yang seperti itu. Nah, repot kita kalau tidak terbiasa. Jadi, apa yang saya mau katakan, bahwa sesungguhnya gereja Advent sementara membawa misi return to Eden. From Eden to Eden. Apa yang terjadi di Eden? Firman Tuhan katakan waktu di Eden. Tuhan bilang, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon yang berbuah berbiji, itulah menjadi makananmu. Jadi from Eden to Eden. Atau kita sementara return to Eden. Kembali ke Eden. Back to Eden. Itulah gereja Advent. Nah, ini bagian terakhir. Ada satu buku ini top. Jadi kalau saudara pergi ke Gramedia, ini salah satu buku. Dia tulis tentang Miracle of Endorphin. Ya, ini dokter Jepang. Manusia mempunyai otak dan kecerdasan berpikir hanya memanfaatkan 5% dari otaknya. 95% hanya berkutat kepada pemuasan kebutuhan-kebutuhan naluriah. Seperti apa yang saya makan, bagaimana cara menarik perhatian, bagaimana saya bersaing. Jadi ternyata otak kita ini yang paling parah hanya berpikir tentang soal makanan, selera. Padahal sebenarnya itu hanya bagian kecil ya. Maksudnya yang lebih banyak kita gunakan otak kita hanya untuk ini. Ayat tema. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Lagi 4:06. Oke, ada pertanyaan? Baik yang ikut sore hari ini di sini ataupun yang ikut dari Zoom, kami persilakan. Ada pertanyaan? Iya, silakan Pak Panjaitan. Kalau vegetarian fungsinya baik sekali dan kita senang. Salahnya sekarang yang namanya sayuran di Indonesia lebih mahal. Betul. Dimasak lebih besar. Betul. Yang harus kita bisa beli itu lebih murah dan bisa ngajarin cara masaknya. Oke, bagaimana
kita menyesati, saya mau kasih ini karena ada, justru nggak kelihatan ini. Ada yang mungkin boleh bantu ini? Ya, oke. Oke. Jadi bagaimana kita menyesati vegetarian itu mahal memang ya. Karena dia harus beli, memang saudara-saudara kalau saudara hidup di luar negeri, contoh di Amerika Serikat, itu ada banyak sekali vitamin yang apa namanya menolong supaya kita apa namanya kebutuhan kita untuk makanan itu terpenuhi ya. Tetapi begini, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Yang saya mau katakan adalah begini. Kita hidup di daerah tropis. Daerah tropis. Di daerah tropis pada umumnya buah-buah dan sayur-sayuran itu jauh lebih banyak daripada daerah yang lain. Contoh misalnya, pisang, nanas, pepaya, dan lain sebagainya. Di mana buah yang setiap tahun itu musimnya tidak ada. Ya, setiap tahun musimnya tidak ada. Di situ sebenarnya kandungan vitamin, protein, dan lain sebagainya ini jauh lebih banyak dan tersedia. Jadi sebenarnya bukan masalah kita olah itu, tetapi kita makan segar, itu sudah memenuhi kebutuhan akan tubuh kita. Contoh misalnya, ketika kita makan sesuatu yang berat, daging misalnya. Saudara tahu, tanpa saudara tambah itu dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, maka tidak ada serat untuk membersihkannya dari dalam usus. Itu sebabnya kenapa ada jualan apa itu yang untuk obat itu yang dari itu untuk katanya untuk pencairan supaya dia bisa ke belakang cepat. Apa itu tablet itu? Bukan. Itu sebenarnya ekstrak dari buah-buah di mana diharapkan makan itu dia akan mencairkan usus. Sebenarnya kita di Vegeta. Tahu Vegeta itu buah-buahan yang apa namanya yang diekstrak. Sesungguhnya itu tidak perlu itu. Kita makan nanas, kita makan pepaya, sayur-sayuran itu sudah menjadi Vegeta alami yang membuat itu cepat turun. Saya kasih contoh. Coba saudara 3 hari tidak makan sayur buah-buahan. Keras enggak BAB-nya? Pasti ya. Kenapa? Karena tidak ada yang membuat dia kental di dalam tubuh itu. Jadi sebenarnya tidak perlu makanan yang terlalu kompleks, yang terlalu tidak perlu. Hanya buah-buahan, kemudian sayur yang makan mentah itu sudah menolong untuk kita sebenarnya ya. Dan kita di daerah tropis ini paling sehat sebenarnya. Oh ya, saya mau kasih satu cerita. Tuhan itu berkati saya walaupun saya ini bukan orang hebat ya. Artinya pas-pasan lah saudara-saudara. National Geography pada tahun saya kira 20 tahun lebih yang lalu pernah mengeluarkan satu tulisan yang memuat ada 3 daerah di dunia ini yang rata-rata usia manusianya lebih panjang. Satu yang ada di Okinawa di Jepang, satu yang ada di Pulau Sardinia atau pokoknya itu ada di Italia. Sardinia betul. Kemudian yang ketiga adalah di Loma Linda. Puji Tuhan, saya sudah pergi ke 2 tempat ini. Loma Linda setiap kali saya pergi, oleh karena tante saya di situ ya saya pergi. Saya sering lihat ada nenek-nenek, opa-opa yang sudah umur 80-90 masih nyetir. Karena mereka pakai vitamin atau mereka makanan sehat. Tapi yang saya mau cerita adalah di Okinawa. Sudah tahu di Okinawa, ini orang-orang tidak ada perutnya seperti saya ini. Slim mereka sampai tua. Apa yang membuat mereka slim? Betul mereka masih makan daging, tapi di meja mereka itu banyak sayur dan buah-buahan. Banyak sekali. Jadi orang-orang itu selalu akan makan sayur, buah-buahan, dan rumput laut. Mereka makan yang segar. Mereka makan. Tidak heran mereka itu lebih, dan mereka itu nasi karbohidrat sedikit. Tapi sayur-sayuran, buah-buahan banyak. Daging mereka makan, tapi sayurannya itu banyak. Dan yang lebih hebat lagi, ini rahasia orang Okinawa. Saya pergi di sana, orang Okinawa itu punya kebiasaan. Mereka kerja cuma sampai jam 5 sore. Mereka tidak mau overwork.
Kalau kita mau yang malam-malam. Mereka enggak. Jam 5 selesai. Mereka pulang di rumah bahkan lebih cepat. Jam 3 mereka sudah pulang. Dan yang mereka lakukan, mereka akan bercengkrama seperti ini yang seumuran. Ngobrol-ngobrol. Jam 7, jam 8 mereka stop, mereka sudah selesai. Di waktu mereka ketemu itu, mereka makan yang buah-buahan itu. Kebanyakan jeruk mereka banyak sekali. Dan buah-buahan mereka makan. Sesudah itu mereka tidak makan lagi dan tidur. Jam 4, jam 5 mereka bangun. Puluhan tahun seperti itu siklusnya, sehat sekali. Itu sebabnya orang Okinawa salah satu populasi yang terpanjang umurnya di bumi ini. Dan saya lihat itu mereka. Saya lihat. Jadi kita bersyukur kita di tropis ya. Kita tidak ada musim dingin kita kan. Semua gampang. Mana ada pepaya pepaya itu tidak ada di pasar. Selalu ada. Tomat itu kan racun, antioksidan tinggi. Racun. Jadi orang pemakan tomat itu menolong untuk kanker itu tidak berkembang. Orang pemakan tomat itu. Tapi kita anggap bahwa biasa saja. Wortel itu dan wortel dan nenas itu pembersih usus yang paling hebat. Tapi kita anggap biasa. Jadi tidak mahal sebenarnya untuk menolong. Hanya ya kadang-kadang kita rasa bahwa itu nggak level ya. Orang bilang seleran deso, makanan deso. Padahal makanan itu yang sehat. Oke, saya pikir ini suara hilang. Aduh, ini suara hilang. Semuanya suara hilang ini. Oh, oke. Itu tadi pendeta, ini masih kedengaran. Semua bicara tentang suara hilang. Mohon maaf ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Satu, Pak Edwin. Artinya bahwa semakin kita konsumsi itu, semakin kita lebih sehat. Dan semakin terhindar dari penyakit-penyakit. Oh ya, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara begini. Cina pada zaman dulu, kira-kira 300, 400, 500 tahun, pada umumnya mereka adalah pemakan tanaman-tanaman. Dan orang Cina lah yang menemukan berbagai khasiat dari tumbuh-tumbuhan. Yang sekarang ini akhirnya menjadi produk-produk tanaman yang dibuat obat ya, herbal ya. Itu ratusan tahun mereka hidup seperti itu. Ratusan tahun. Bahkan jauh sebelum. Jadi begini saudara, perlu diketahui gaya hidup kaisar-kaisar Cina, gaya hidup kotor. Kenapa? Karena mereka itu punya selir-selir, punya gundik-gundik, di mana mereka hidup dengan tidak beraturan. Tetapi, apa yang membuat mereka itu bisa sehat? Padahal gaya hidup mereka itu kadang-kadang kotor. Yang membuat sehat adalah tanaman-tanaman yang mereka konsumsikan. Yang sekarang kita kenal dengan herbal-herbal. Bahkan perusahaan-perusahaan top, Herbalife ya. Itu di Cina ratusan tahun. Nanti belakangan ini baru mereka itu lebih doyan makan daging. Memang mereka makan daging dulu, tapi tidak banyak. Lebih banyak yang makanan-makanan herbal. Belakangan mereka makan seperti itu, tetapi mereka tetap tahu bahwa penyembuhannya itu dari herbal. Contoh misalnya, ginseng. Nah, ginseng. Itu kan dari Cina itu biasanya. Itu orang Cina tahu manfaatnya. Itu kan makanan ya. Tapi kita ini baru mengerti, oh ya setelah dibuat marketing, oh ini sehat ini, baru kita mengerti. Padahal sebenarnya itu tanaman yang dari dulu itu yang sudah contoh lagi saudara-saudara. Kadang-kadang jadi begini. Tanaman-tanaman ini yang saya mau kasih tahu ya. Tanaman-tanaman yang gampang ulat makan. Ya, gampang ulat makan, sering kita temui sayur-sayur yang gampang ulat makan. Sebenarnya tanaman-tanaman itu punya khasiat untuk tubuh. Ulat saja tahu mana yang sehat.
Itu sebabnya dia makan itu. Tapi kita rasa geli. Padahal itu yang sehat. Dan kita taruh pestisida. Kalau kita ke pasar, kita tidak mau yang kelihatan ada ulat-ulat itu. Padahal itu yang sehat. Ulat saja tahu mana yang sehat. Tapi kita menghina ulat. Ya. Oh, ada Pak Amir di sini bertanya. Silakan Pak Amir. Kita dengarkan dulu ya, ada Pak Amir Manurung. Silakan Pak Amir. Mudah-mudahan ini bisa kedengaran. Silakan Pak. Terima kasih Pendeta. Kedengaran ya Pendeta ya? Ya, kedengaran Pak. Luar biasa ulasannya. Terima kasih, saya berkati. Tadi Pendeta cerita jika pergi bekerja di Amerika atau bahkan Eropa, sampai sekarang kalau habis makan atau habis kebaktian, mereka menghidangkan kopi dan teh sampai sekarang. Bagaimana Pak? Sorry. Sampai sekarang gereja-gereja di luar di Eropa ataupun di Amerika Ya. itu menghidangkan kopi dan teh setelah habis kebaktian ataupun sedang potluck gitu ya. Nah, saya sendiri mengerti teh mana yang bisa diminum. Akan tetapi sering sekali karena istilah teh itu menjadi batu sandungan kalau kita minum di Indonesia. Karena banyak yang belum mengerti masalah teh. Saya masih ingat di Sumatera, kami dulu di Sumatera lah saya bilangnya, kami di Toba, di orang Batak. Itu karena kita nggak boleh minum kopi, itu sering digongseng digongseng jagung atau digongseng beras, dikatakan kopi, gitu loh Pak, dikatakan kopi. Sama juga sampai saat itu contohnya kumis kucing atau daun rosella atau kita jemur, tapi istilahnya kan teh gitu loh Pak, nggak ada istilah yang lain. Akan tetapi kalau kita minum itu di gereja kita katakan wah itu lihat tuh anggota majelis itu minum teh segala macam, padahal itu istilah teh kan Pak ya, saya nggak tahu istilahnya apa, tapi kalau misalnya kembang-kembang kita keringkan, itu juga banyak di Eropa atau negara barat, kembang-kembang dikeringkan disebut namanya teh. Tapi kalau kita minum itu di Indonesia, untuk di kalangan teman-teman kita orang Indonesia, wah si Anu udah minum teh katanya Pak. Jadi batu sandungan juga gitu Pak. Kira-kira ada nggak dari organisasi kita batasan-batasan teh yang mana yang boleh kita minum, yang bagaimana yang mungkin tidak boleh, supaya itu tidak menjadi batu sandungan bagi umat-umat sekitar kita. Kira-kira itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan Pak Amir ini. Jadi memang saudara-saudara, teh itu, tanaman teh kalau saudara cek itu ada ratusan bahkan ribuan jenis ya. Sayang sekali kita belum seperti mungkin MUI ya, MUI apa yang membuat daftar haram halal ya. Kita sampai sekarang belum ada sampai situ. Tetapi yang saya mungkin bisa memberikan tanggapan adalah bahwa sekarang ini ilmu pengetahuan cukup terbuka. Informasi cukup mudah kita peroleh. Jadi ketika kita mau cari mana yang tepat, kita bisa bertanya kepada Mbah Google. Saya sendiri tidak punya referensi mana yang bisa, mana enggak. Tetapi kita akan bisa cek, oh ya ini baik. Karena contoh misalnya, memang saya kasih contoh di Jepang, di gereja Advent, itu ada waktu kami pergi ke sana, itu mereka siapkan teh. Mereka sebut tea ya, tea yang bisa. Tetapi tea-nya mereka itu berbeda dengan teh kita. Daunnya berbeda. Mungkin itu jenisnya nggak tahu apa ya. Dan mereka minum itu mereka minum biasa ya. Hanya saya nggak ngerti. Ya saya hanya berpikir asumsi saya, nah namanya sudah ditaruh di gereja Advent, ya sikat saja, terima saja. Ucapkan bismillah, kita minum lah. Selamat. Ya, tapi maksud saya tidak punya referensi mana yang bisa, mana enggak, tetapi kita bisa cek itu ya. Kita bisa cek. Di Amerika, di rumah sakit kita, rumah sakit Advent, ada mereka sebut coffee di situ, tetapi entah bagaimana itu sudah dekafein, jadi sudah tidak ada kafeinnya. Nah kan kopi itu yang selalu dititik beratkan yang masalah adalah kafeinnya, kandungan kafein. Nah di Loma Linda kalau saya tidak salah waktu lalu atau di mana yang saya pernah pergi rumah sakit Advent, itu tulis kopi tapi sudah dekafein, tidak ada lagi kafein. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka, tapi saya juga katakan ya terimalah, ucapkan bismillah, minum,
Aman lah ya. Saya nggak tahu ya bagaimana. Jadi Pak Amir, saya tidak punya daftar itu, tetapi saya percaya bahwa di Google atau di mana kita bisa dapatkan informasi jelas tentang hal itu. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak Amir ya. Oke, sudah jam tutup sahabat. Ya, terima kasih Pak Amir. Mudah-mudahan besok saya bisa sempat ke tempat Pak Amir. Amin. Tunggu. Ya, ya. Oke, Tunggu. baik. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dijapri kepada saya. Jadi dengan demikian sore hari ini saya percaya kita boleh memiliki sedikit wawasan ya tentang bagaimana masalah makanan di gereja Advent. Kita tidak hanya melulu bicara haram halal, vegetarian non vegetarian, tapi kita lebih terbuka untuk membicarakan hal yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang memimpin acara ini. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.